Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supardi, saya dari Prodi Pendidikan Matematika, NIM 2023011106000008. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Hakikat, Nilai, dan Moral serta Hukum. Nilai atau value berkembang di masyarakat, dan nilai ini dijadikan standar kehidupan dikala hidup secara berkelompok ataupun secara sendirian, dipegang erat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Lewis and Wheeler tahun 2017, nilai-nilai adalah suatu yang dianggap baik ataupun buruk yang dianut oleh masyarakat. Jika orang-orang tersebut memiliki budi pekerti baik, maka dia akan mempresentasikan atau mengimplementasikan nilai-nilai yang baik pula. Dan juga jika dia berbudi pekerti yang buruk, maka dia akan mempresentasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai yang buruk pula. Nilai ini digolongkan menjadi dua, yaitu nilai agama. Nilai agama ini disebut juga nilai religi. Nilai agama dan religi ini berasal dari nilai-nilai yang ada di dalam agama yang sudah ditetapkan di Indonesia ini, seperti Islam, Kristen, Katolik, dan lain-lain. Agama ini juga berasal dari Sang Pencipta atau yang Tuhan Yang Maha Esa, sehingga jika kita menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, secara otomatis kita mengetahui mana yang baik dan buruk dan akan melaksanakan nilai-nilai budi pekerti yang baik. Yang kedua yaitu nilai kesusilaan. Nilai kesusilaan adalah aturan sosial yang bersumber dari hati nurani yang luhur, muncul dan menjelma di dalam perilaku yang setiap saat menghasilkan tingkah laku yang berbudi, mulia, mengabaikan nilai-nilai yang diberikan sanksi sosial. Yang kedua itu moral. Moral adalah sesuatu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip tingkah laku, baik itu akhlak, budi pekerti, dan mental yang membuat karakter dan diri sendiri seseorang sehingga dapat menilai mana yang baik dan mana yang benar. Moral ini berisi pengajaran yang baik dan buruk. Moral ini sangat membantu kita dalam mengetahui mana budi pekerti yang baik untuk kita tujukan kepada diri sendiri ataupun masyarakat. Bahkan juga kita mengetahui mana budi pekerti yang tidak patut kita contoh dan kita lakukan. Yang ketiga, hukum. Hukum adalah hal-hal yang dilakukan oleh manusia itu sendiri untuk menilai dan menetapkan secara adil, yang untuk mempertimbangkan nilai moral serta nilai-nilai budi pekerti yang baik. Jika kita menerapkan hukum menggunakan budi pekerti yang baik serta nilai moral yang baik, maka hukum itu akan terlaksana secara adil. Namun jika kita melaksanakan dengan budi pekerti buruk, maka banyak hukum-hukum yang akan dilaksanakan secara melenceng atau berat sebelah, bahkan adanya penerimaan suap oleh oknum-oknum penegak hukum. Fungsi nilai dan moral serta hukum. Fungsi nilai moral serta hukum ini sangat banyak yang kita rasakan saat ini di Indonesia terutamanya. Contohnya, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengetahui bahwa fungsi nilai ini bisa kita rasakan bahwa masyarakat di Indonesia ini saat ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai buruk atau nilai-nilai negatif yang terlaksana oleh yang namanya nih era globalisasi, seperti berpakaian terbuka dan lain-lain yang sangat jauh dari nilai budi pekerti yang baik. Begitu juga pada nilai moral. Banyak saat ini pihak-pihak beragama yang melakukan sistem-sistem yang mengacaukan atau memancing keributan serta rasisme serta keributan yang membuat agama satu dengan agama lain ini ribut, seperti sedang ada upacara misa, agama lain itu meributkannya atau mengganggu upacara tersebut. Saat ada sholat Idul Fitri, agama lain menghancurkan kegiatan sholat Idul Fitri tersebut. Serta hukum di Indonesia ini sudah berjalan sangat baik, namun juga kadang ada sisi negatifnya. Jika kita berpegang pada nilai budi pekerti yang baik serta moral yang baik, maka hukum yang di Indonesia ini sangatlah maju. Penetapan hukuman-hukuman yang dilaksanakan pada orang-orang yang melanggar hukum budi pekerti serta moral itu akan dipenjara, bahkan ada juga yang dihukum mati secara langsung. Selanjutnya, fungsi moral di kehidupan masyarakat untuk itu memiliki fungsi, yaitu
mewujudkan harkat dan martabat kepribadian, menjaga diri agar tidak mengerjakan perbuatan yang dianggap buruk dan tercela. Adapun fungsi moral yaitu pertama, menjaga pribadi agar menjadi pribadi yang baik. Yang kedua, memotivasi agar bersikap, bertindak, dan melakukan hal yang bijaksana yang didasari kesadaran yang mendalam atas kewajiban. Yang ketiga, menjaga keharmonisan hubungan sosial antar manusia yang dilandasi dengan yang namanya saling percaya. Yang keempat, membuat manusia merasa lebih bahagia karena terjauh dari penyesalan, konflik, dan perasaan bersalah akibat mengerjakan sesuatu yang bersifat buruk atau tercela. Nilai moral berfungsi sebagai kontrol sosial sikap manusia di kehidupan bermasyarakat. Nilai dan moral berlaku secara kesadaran, tidak ada paksaan. Akan tetapi sanksi yang diberikan mampu membuat manusia menyadari kekeliruan serta kesalahan. Selanjutnya, fungsi hukum. Implementasi hukum dilakukan oleh kementerian dan lembaga yang membidangi suatu pekerjaan. Setiap aspek pekerjaan yang dimulai dari syarat administratif, prosedur, dan proses diatur undang-undang, teknis pengerjaan dibuat lembaga dan kementerian. Menyalahi jika suatu usaha tersebut atau hal-hal tersebut menyalahi administrasi dan prosedur, ada sanksi yang akan diberikan. Sanksi ini berproses di pengadilan penetapan yang bertujuan menjadi alasan menghukum pekerjaan yang salah menyalahi undang-undang. Hukum termaktub di dalam berbagai undang-undang memuat sanksi bagi pelanggar. Sanksi ini bersifat memaksa, mengikat, dan mengatur relasi manusia dengan sesama manusia. Begitu juga relasi di kehidupan bernegara. Dalam hukum ini pula, jika seseorang melakukan kesalahan, maka dia akan diberikan hukuman atau diadili di pengadilan, baik itu dia secara ringan maupun berat. Jika dia melakukan suatu kesalahan yang bersikap ringan hingga sedang, maka ia akan diberikan hukuman penjara yang ringan. Jika dia melakukan tindak pidana yang berat, maka dia akan diberikan hukuman yang panjang hingga yang ada namanya hukuman mati. Perwujudan nilai moral serta hukum. Perwujudan nilai moral itu sangatlah banyak. Perwujudan nilai moral ini bisa kita rasakan di masyarakat tentunya. Jika ada para pemuda yang memiliki nilai moral serta budi pekerti yang baik, maka dia pasti akan memiliki sopan santun serta rasa hormat kepada yang lebih tua, dan juga dia tidak akan gila hormat kepada yang lebih muda. Dia bahkan akan mengasihi yang lebih muda, memberikan bimbingan kepada yang lebih muda agar tidak melakukan hal-hal buruk atau hal-hal tercela. Contoh moral ini sangat banyak ya, terutama nilai moral ini sangat berkaitan kuat dengan yang namanya nilai agama. Selanjutnya, nilai hukum. Nilai hukum ini berwujudan seperti jika kita atau seseorang melakukan kesalahan, atau manusia lah, kita sebut saja oknum melakukan kesalahan, maka dia akan diadili di pengadilan. Jika dia melakukan kesalahan kecil, misalnya seperti pencurian ayam, pencurian motor, itu akan mendapatkan hukuman yang ringan, baik itu denda dan juga hukuman penjara yang relatif singkat, misalkan 1-5 tahun penjara. Jika dia melakukan tindak pidana yang berat, maka seperti pembunuhan dan juga pencurian besar-besaran atau perampokan yang mengakibatkan kematian, maka dia akan diberikan hukuman yang relatif panjang seperti 10-15 tahun hingga yang namanya hukuman mati. Kesimpulan dari presentasi saya ini, nilai atau value itu sangat berkembang di masyarakat. Nilai-nilai ini dijadikan sebagai standar kehidupan dikala hidup secara berkelompok ataupun individu, dipegang erat dan diterapkan secara keseharian. Sedangkan moral itu adalah segala yang berhubungan dengan prinsip-prinsip tingkah laku, budi pekerti, akhlak, serta mental yang membentuk karakter dalam diri seorang sehingga dapat menilai dengan benar mana yang baik serta mana yang buruk. Nilai dan moral ini sangat tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, hukum. Hukum itu bersikap memaksa, sebagian kecil menggunakan persuasi. Hukum ini biasanya
itu dijatuhi kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana atau melaksanakan nilai moral yang buruk atau nilai budi pekerti yang buruk seperti mencuri, merampok, melakukan pembunuhan, dan lain-lain. Hukum ini berlaku secara memaksa jika kita nilai moral dan hukum ini sangat bernilai memaksa, karena secara tidak langsung ketiga komponen ini, nilai, moral, serta hukum ini berkaitan satu dengan lainnya. Jika kita menerapkan nilai budi pekerti yang baik, maka kita akan memiliki moral yang baik, serta kita akan jauh dari hukuman itu sendiri. Dan juga jika kita memiliki pekerti yang buruk, maka kita akan memiliki pula nilai moral yang buruk. Nilai moral yang buruk ini akan menjerumuskan kita kepada yang namanya tindak pidana akum, atau akan diadili di pengadilan hingga mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang kita lakukan. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.